Buat kasih kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu, membuka hati kami Tuhan, akan menerima jamahan yang daripadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau angkat pujian Roh yang hidup.
Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Engkau jamah seluruh hidup kami Tuhan. Oh, katakan sekali lagi, ku buka hati Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan. Engkau jamah seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa, punya Allah yang ajaib, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang sangat-sangat baik di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala pujian kami Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama berkata, Amin.
Shalom. Gak ada suara, kurang semangat. Shalom. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita percaya hari ini Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau katakan Roh tercurah. Amin. Masih boleh berdiri? Haleluya. Kita masih mau muji memuliakan nama Tuhan. Kalau kita percaya kita Allah bangkit, Allah yang luar biasa. Amin. Kita berpujian.
Allah bangkit. Umatnya dibebaskan, ada siapa yang Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Syukur nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Tuhan. Kita mau angkat pujian dengan sayap-Mu Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Di setiap langkah ku percaya.
ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan salahku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat malam ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, padaku tetap. Yesus, katakan dengan sayangmu, pegang tanganku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, katakan pertolonganku di tempat malam tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, padaku tetap. Yesus, katakan dengan sayang, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, katakan pertolonganku Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin, amin, amin. Thank you, Lord. Bapak Ibu Saudara, melalui firman, melalui lagu tadi, saya diingatkan dengan satu cerita, satu kisah. Saya punya teman dan saya lihat dia sangat rohani sekali. Dan dia berpercaya banyak hal, dan saya lihat dia sangat rohani sekali. Tapi beberapa hari yang lalu, teman saya ini jatuh. Dan hari ini saya teringat dengan apa yang tadi pagi saya dengar khotbah Frankie Kuncoro yang penyanyi JVCCA.
Terkadang kita nih, mulut bisa berkata manis untuk menyembah angkat tangan. Kita bisa bilang Tuhan itu baik. Kita menyembah, bisa nangis-nangis. Tapi terkadang hati kita gak benar-benar tertuju pada Tuhan. Dan itu menjadi rema yang kuat buat saya Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak teman saya untuk kita sama-sama menyembah Tuhan sebelum masuk firman. Memang saat ini kita lebihnya ke penyembahan dan nanti saya akan sampaikan firman sedikit. Coba Bapak Ibu semuanya ngambil waktu, apakah hari ini kita udah benar-benar menyembah Tuhan atau belum? Apakah hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan atau belum? Tapi saya percaya setiap jemaat yang di tempat ini hatinya benar-benar tertuju pada Tuhan. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala, serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sambut Dia, Yesus yang besar, Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Tinggikan Dia, tinggikan Dia hormat, dilayak yang layak, menerima setiap pujian hormat kita. Pujian dan kuasa Yesus, jadi aku muliamu. Baginya mulia kami angkat tangan kami Tuhan. Tuhan tanganku kami sembah Kau Yesus. Kami
Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan.
Kami sembah Engkau Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disagungkan. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami menyembah Kau dengan penuh sukacita dalam Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Oh, terima kasih. Kami tahu kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa menyenangkan hatimu melalui pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami yang paling dalam, Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam melalui pujian penyembahan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah dalam roh dan kebenaran, disitulah kuasa nyata sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir Roh Kudus, hampiri setiap hati kami, setiap kesombongan kami, setiap egois kami, runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, ketika dalam hidup kami kesombongan yang besar dari kerendahan hati kami sulit menyembah Engkau Tuhan. Tapi ketika kerendahan hati yang ada dalam hidup kami bisa menyembah Engkau dengan sepenuh hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap semangat tempat ini, hamba-Mu yang menyampaikan terbatas Tuhan. Tapi aku percaya hikmat kewahyuan yang memampukan hamba-Mu untuk membagikan apa yang menjadi pesan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang Kau tabur atas hidup jemaat dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah, sehingga melalui buah hidup kami, orang di sekitar kami mengalami kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu yang besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Oma, Opa yang memberikan saya kesempatan untuk hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Suaraku sedikit agak inian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim pemusik yang sudah membantu melayani, dan terima kasih WL Singer yang sudah membawa kita dalam penyembahan. Apakah Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan hari ini? Yang mengalami hadirat Tuhan, angkat tangan. Apakah semua mengalami hadirat Tuhan? Amin, amin. Ya, tema sharing saya pada pagi hari ini yaitu, tolong ditampilkan. Ya, nanti minta tolong yang bagian timer, kalau waktunya udah 3 menit, tolong angkat tangan ya, supaya saya nggak terlalu lama. Oke, nanti Oma yang begini, sampai begini-begini nanti Oma ya. Ya,
Ya, tema seri saya pada pagi hari ini yaitu kenaikan Tuhan Yesus mengubah sejarah gereja. Kenaikan Tuhan Yesus mengubah sejarah gereja. Amin. Mari kita sama-sama baca di kitab Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yang sudah temukan katakan yes, amin. Hanya baru satu orang dua orang yang temuin. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Sudah temukan katakan yes. Oke, kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah yang berguna bagiku jika aku pergi. Jika aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Amin. Perpisahan itu yang membawa bekas. Bekas itu sejarah, pengalaman. Tergantung ketika kita bertemu, saya bertemu dengan Oma dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Tergantung yang membekas dalam hidupku itu apa. Apakah hal yang baik atau hal yang tidak baik. Tapi saya percaya hari ini membekas sejarah yang sangat membekas dalam hidup tentang kebaikan melalui Oma. Nah, kenaikan Yesus itu merupakan tantangan yang sangat berat bagi muridnya. Kenapa? Karena Yesus mempersiapkan muridnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun Yesus mempersiapkan muridnya. Ketika Yesus bilang aku akan naik ke surga, saya percaya pada waktu itu muridnya mereka sulit untuk menerima itu. Kenapa? Bapak Ibu semua, Bapak Ibu teman-teman semuanya, pernah nggak punya teman dekat? Pernah. Kalau kita udah punya teman dekat sekitar 3 tahun, tiba-tiba dia bilang aku pergi dan dia akan kembali tapi nggak tahu kapan dia waktu dia kembali. Sakit nggak? Sakit? Atau mungkin saya kasih info, orang tua tiba-tiba sangat sayang anaknya karena anaknya tinggal satu-satunya. Ketika anaknya memutuskan untuk pergi kuliah di luar negeri, orang tua sudah sangat menyayangi anak. Orang tua sangat sayang anaknya, maka sangat sulit untuk dilepaskan. Bapak Ibu, saya coba memposisikan diri ketika muridnya pada waktu itu mendengar Yesus bilang aku akan naik ke surga. Itu sesuatu hal yang gak mudah. Apa yang membuat mereka gak mudah? Yang pertama, karena mereka udah terlalu mengasihi Tuhan Yesus. Karena mereka udah terlalu mencintai Yesus, gak bisa lepas dari dia. Yang kedua, kalau kita membaca amanat agung, waktu Yesus mau naik ke surga, dibilang gini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama. Ada yang tahu dalam nama? Bapa, Putra. Coba kompak semua. Coba. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dalam nama. Masih kurang kompak. Lebih kompak lagi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa dalam nama. Baptislah dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ketika dikasih mandat seperti itu, mudah gak? Seorang pemimpin yang sudah mempersiapkan muridnya, ketika ada mandat yang dikasih dan ditinggalkan pergi, berat gak? Berat. Apalagi menjangkau jiwa-jiwa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadikan semua orang percaya di gereja itu sangat berat sekali. Apalagi semua bangsa. Itu yang menjadi alasan kenapa murid sangat berat untuk berkata ya ketika Yesus naik ke surga. Tapi apa yang menjadi keuntungan ketika Yesus naik ke surga? Tadi udah jelas bilang ya bahwa sebab jika aku tidak pergi, Yesus bilang gini, jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Berarti kalau pada waktu itu Yesus naik ke surga, berarti Roh Kudus turun. Makanya kenapa kenaikan Tuhan Yesus
mengubah secara gereja. Kalau sebelumnya gereja ini bukan hanya berbicara tentang gedungnya, oh ini gedung gereja nih. Gereja ini berbicara tentang orangnya. Kita adalah termasuk gerejanya. Gedung adalah bangunannya. Karena kalau gedung itu nggak ada orangnya, itu kita tidak bisa dikatakan gereja, walaupun ada status dari gereja. Dan kita adalah orang-orangnya. Kita adalah gereja. Karena Tuhan Yesus mengubah sejarah gereja, mengubah cara kita datang ke Dia. Yang dulunya ketika Yesus bersama dengan muridnya, Roh Kudus tidak belum berperan dalam hidup mereka. Makanya ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang berperan. Itulah yang menjadi penyebab. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengubah sejarah gereja. Amin. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan. Next. Poin yang pertama, kita mendapatkan kepastian tempat di surga. Coba Bapak Ibu sama-sama baca. 1, 2, 3. Ini masih belum kompak. Kalau saya bilang halo, bilang hai ya, supaya saya tahu ada orang di dalam sini. Oke, halo. Hai. Ada orang banyak. Tolong baca. 1, 2, 3. Kita mendapatkan kepastian di tempat di surga. Amin. Kepastian itu membuat kita tidak bisa ragu, Bapak Ibu. Kita mendapatkan kepastian. Mari kita sama-sama baca di Yohanes 14 ayat 2. Saya minta Jalur tolong baca dengan suara terdengar. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu gak akan temukan Tuhan yang luar biasa seperti Tuhan kita. Kenapa? Karena Dia datang mencari kita, bukan kita mencari Dia. Dia datang mencari kita. Dia pun pergi mempersiapkan rumah untuk kita, tanpa kita bekerja keras mempersiapkan rumah di surga. Luar biasa gak Bapak Ibu? Luar biasa. Hari ini saya bilang, wow, saya bangga jadi orang Kristen. Saya bangga percaya Yesus. Karena dulu waktu sebelum saya jadi Kristen, saya baru temukan yang seperti ini. Kok Tuhan, Dia udah datang cari saya yang berdosa. Kok Dia lagi yang pergi mempersiapkan rumah untuk saya? Siapa yang mau masuk surga? Yang angkat tangan berarti gak mau masuk surga ya? Siapa yang mau masuk surga? Semua pasti mau masuk surga. Tuhan Yesus waktu naik ke surga, Dia lagi mempersiapkan rumah untuk kita. Amin. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat untuk kita, Dia gak meninggalkan kita sendiri. Dia mengutus anak yang tunggal. Amin. Nah, next slide. Next. Poin yang kedua, kita memiliki perantara agung. Next, kita baca ayatnya. Ibrani 7 ayat 24 sampai 25. Saya minta Gaby baca dengan terus. Bisa? Ibrani 7 ayat 24 sampai 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Amin. Kalau kita belajar tentang sejarah di mana manusia ketika ditempatkan di Taman Eden dan manusia memilih untuk memberontak atau jatuh dalam dosa. Ketika manusia jauh dengan Allah dan ketika Allah berusaha gimana caranya supaya ciptaanku yang serupa dengan segambar denganku, mereka kembali ke hadapanku melalui apa? Perantara Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Mempersatukan kita kembali dengan Allah. Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita mendapatkan perantara agung, yaitu Yesus Kristus,
yang datang menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Untuk apa? Untuk memperbarui hidup kita. Yang sebenarnya kita ini manusia yang kotor. Kita manusia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tapi melalui Yesus Kristus, Dialah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Dan Dialah yang membawa kita kembali ke hadapan. Halo? Halo? Melalui Yesus Kristus kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya berharap kita fokus dengan firman-Nya. Saya tahu saya masih muda mungkin, tapi Tuhan gak pernah memilih siapa yang dipakai. Karena saya tahu firman itu berkuasa atas hidup kita. Firman itu akan hidup ketika kita mau merespon dengan baik. Kalau kita nggak merespon dengan baik, masuk kiri keluar kanan. Dan sampai detik ini, kalau saya jadi nandus yang bisa berdiri di depan, saya bisa pujian penyembahan, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Dan saya percaya semangat di tempat ini adalah semangat yang benar-benar fokus dengan firman, benar-benar mendengarkan firman. Karena saya percaya firman akan mengubah hidup kita. Amin. Amin. Itu dong semangat ya. Oke, next slide. Poin yang terakhir, kita menerima kuasa Roh Kudus. coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Kita menerima kuasa Roh Kudus. Ya, next slide. Baca ayatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-4. Saya minta tolong Rian baca. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Next, agak. Tampaklah kepada mereka dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, amin. Amin. Ketika Yesus naik ke surga, Dia mengutus roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang menggantikan Dia yang akan menuntun hidup kita. Bapak Ibu pernah nggak kalau melakukan suatu kesalahan, pernah nggak kayak ditegur oleh hati? Pernah nggak? Itu Roh Kudus yang bekerja. Contoh, kalau saya taruh uang di bawah kasur, ternyata waktu saya angkat kasur saya ambil uang itu, pas mau ambil tiba-tiba tek 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 tek. Itu Roh Kudus bilang jangan. Artinya Roh Kudus berbicara dalam hidup saya. Dan hari ini kita bersyukur dengan kenaikan Tuhan Yesus yang telah datang, mati dan bangkit. Dan Dia mengutus Roh Kudus untuk jadi penghibur dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika kita melewati proses demi proses, kita nggak mudah menyerah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus hadir dalam hidup kita ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan disitulah Roh Kudus bekerja dalam kita. Amin. Bapak Ibu mau untuk mengalami Roh Kudus lebih lagi, mengalami kuasanya lebih lagi, karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan. Karena tanpa kewahyuan Roh Kudus, Bapak Ibu, kalau kita baca firman itu seperti baca buku biasa. Firman itu nggak akan hidup. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu baca firman pun itu nggak ada gunanya dalam hidup. Karena nggak akan ada kuasanya. Karena yang memampukan kita untuk mengerti tentang kebenaran firman adalah Roh Kudus. Nah, next kesimpulan. Kok tiba-tiba ini? Apakah yang saya salah atau yang salah nih? Ya, tolong tampilin. Tidak apa-apa kalau udah jelas, ini saya buka dari sini. Bisa. Oke, kalau tidak apa-apa ya, aku baca dari sini. Kesimpulannya, kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal dan
pencurahan Roh Kudus sebagai penghibur bagi umatnya. Saya ulang lagi. Karena Tuhan Yesus memberikan kita jaminan mengenai kehidupan yang kekal dan pencurahan Roh Kudus sebagai penghibur bagi umatnya. Nah, kita habis ini kita akan naikkan dua pujian. Ayo, Ben. Bagus. Ya, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Cik, tolong yang satu gak ada suara deh. Sebelum kita mulai undang Roh Kudus, ada satu hal bahwa sebenarnya setiap kali kita datang ibadah, kalau kita mungkin saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu bawa ke tempat ini, permasalahan, pikiran seperti apa saya nggak tahu. Tapi harusnya ada satu hal ketika setiap kali kita datang ibadah, kita berjumpa dengan pribadi yang begitu luar biasa di tempat ibadah bersama-sama. Harusnya ada hal yang berbeda ketika kita berjumpa dengan pribadi itu. Karena ketika kita berjumpa dengan presiden saja ada yang berubah dari hidup kita. Apalagi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Namun dia pribadi yang tidak akan datang di tempat yang kosong. Roh Kudus pribadi tidak akan datang di tempat yang kosong, artinya dia nggak datang di mana orang tidak mau mengurus. Sering kali dialami oleh para orang-orang yang benar-benar, dan mungkin Oma sendiri pun bertahan sampai sekarang karena satu pribadi yang begitu manis itu di dalam hidupnya. Mari kita sama-sama undang Roh Kudus hadir di sini. Datang datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir ke tubuhku, mengalir pulihkanku. Ku rasamu bebaskan hidupku. Undang pribadinya Bapak Ibu. Datang kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Allah Roh Kudus. Penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, senang tinggal di dalam Engkau. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang ya Allahku yang manis dan lembut. Oh, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan. Sekali lagi undang pribadinya.
rindu Engkau Allahku, dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebas. Ini yang kami rindukan, mari nyatakan semangat Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tidak-tidakmu, nikmati hadiratmu, jangan basuh hidupku, kuasa-Mu bebaskan. Nyatakan lebih lagi, satu yang ku, Allah Bapa yang manis, penuhi setiap hati yang rindu. Bawaku lebih indah di hadiratmu, jangan seluruh hidupku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Rohku, Engkau yang kami rindu satu-satunya di tempat ini. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, yang baru. Roh Kudus mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan. Satu yang ku rindu, sebab tidak ada yang lain yang bisa membebaskan kami dari dosa. Tidak ada yang lain selain Engkau, Allah Roh Kudus. Hanya Engkau pribadi yang mengubahkan hidupku. Jumpai setiap anak-anak-Mu, hidupku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bertemu denganmu, bawaku lebih tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jangan suruh hidupku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuh. Jemaat Tuhan saja yang rindu nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus urapi kami. Pengurapan-Mu mengajari kami untuk mengenal Kau dengan benar. Setiap hati kami mengalirlah sekarang, jamahlah, jamahlah setiap hati
kami mengalirlah sekarang jamahlah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Bapak mau melihat semua hati yang rindu berkenalan dengan Sang Pencipta kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang dikirim oleh Tuhan Yesus untuk membawa kami mengenal Tuhan dengan benar, membawa kami dekat dengan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang kami rindu. Sebab semua yang dapat kami andalkan itu tidak dapat menyelamatkan kami. Kebaikan kami tidak bisa membawa kami untuk kembali lagi ke Bapa. Namun karena ada Roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami, maka kami dapat kembali lagi kepada Bapa. Allah Roh Kudus, Kau tahu setiap kami lemah untuk percaya. Iman kami tidak bisa percaya penuh dengan Kau. Beri kami iman yang teguh, yang percaya penuh kepada Tuhan, agar kami tidak curiga dengan Tuhan, bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Semua firman yang telah ditabur itu manis telah tertanam di hati kami. Tanah yang subur akan menumbuhkan firman itu, dan itu semua didapati adalah tanah hati kami. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk semua perkenalan dan semua kedalaman yang Kau bawa. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau, kami mau lebih lagi mengenal-Mu. Berkati semua orang yang di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Om. Terima kasih untuk hambanya Kak Nandos yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya minta dalam kasih Kristus Pak Sultari untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah mendengarkan ini. Semoga menjadi keterangan dengan doa ini Tuhan. Ada segala sebenarnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati yang sudah memberikan atau yang belum memberikan ya Tuhan. Tuhan menserahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian Allah bangkit. Tuhan
Puji nama Tuhan, sebelum kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada satu pengumuman. Ini ada undangan 100 hari di tempat almarhum Ibu Suminem. Itu hari Sabtu malam Minggu, jamnya jam 6:30. Diharapkan untuk seluruh jemaat Tuhan boleh hadir untuk mengenang kembali 100 hari almarhum Ibu Suminem. Ya. Puji nama Tuhan, mungkin ada tambahan dari Oma? Tidak ada. Ya, puji nama Tuhan, kalau tidak ada, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh iya, ada satu pengumuman lagi, tanggal 31 Mei itu ada KKR jam 5 sore di sini ya Pak, di gereja. Ya. 31 hari Minggu. Iya. Saya ulangi, tanggal 31 Mei ada KKR di gereja, jamnya jam 5 sore. Ya. Mungkin untuk mempersiapkan diri, seluruh jemaat boleh bisa datang untuk kita KKR bersama. Ya. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa, nanti doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Oma Angel. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu kembali Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa kami balas Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Dan kami juga sudah menaikkan setiap pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menjadi duba yang harum di hadirat Tuhan. Dan penyembahan kami juga Tuhan menjadi menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah menerima kebenaran firman Tuhan, meteraikan, mampukan setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati hamba-Mu Nandus Tuhan, yang boleh Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masa mudanya Tuhan, Engkau memberkati, biarlah melalui kehidupannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir, bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, kami percaya Engkau melihat setiap hati, setiap seluruh hidup jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati apapun yang menjadi usaha, memberkati pekerjaannya Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati anaknya, memberkati mantu, memberkati cucu, seluruhnya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, lindungi bangsa kami, tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah Yesus. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan serta jajarannya Tuhan, sampai yang tertinggi, sampai yang terendah. Biarlah Kau memberikan hati, kerendahan hati, hati yang baik, hati yang kejujuran Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih memberkati gembala kami yang ada di tempat ini, buat Oma dan Opa Tuhan. Di masa tuanya ini Tuhan, kami pertaruhkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Terus Engkau pimpin langkah mereka Tuhan, sertai dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kau sebentar Tuhan, setelah kami selesai beribadah, kami akan melanjutkan perjalanan, kami akan melanjutkan untuk pergi ke Zolesia Tuhan.
Bapa di dalam surga, Engkau menyertai perjalanan kami dari tempat ini sampai dengan tujuan dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami kembali lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami akan sempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bagi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pakai. Amin, doa ajaib. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Ulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kebutuhan kita dan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus. Seluruh jemaat El Sadehong pada pagi hari ini menerima melimpah-limpah pengharapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.